Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semuanya pada sehat? Sehat. Udah sarapan dari rumah? Udah. Yakin? Udah mandi? Udah belum? Kenapa belum mandi? Seharusnya sebelum ke sekolah kita mandi dulu supaya badan kita sehat. Ya? Harus makan dulu supaya badan kita kuat untuk persiapan kalian belajar. Jadi kalau badan kita sehat, tubuh kuat, maka gampang akan mendapatkan pelajaran di sini, ilmu yang bermanfaat di sini. Sekarang berdoa dulu, semuanya berdoa dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin tahu dulu siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Berarti yang hadir ada di sini. Berarti yang tidak hadir, berarti yang tidak hadir ada alasannya, sakit atau apa, atau izin. Absen dulu ya, Bapak ya. Ari Febriansyah. Tidak ada. Sekolah sakit. Farhan hadir. Acungkan tangannya. Ilyas hadir. Muhammad Rojulun, Muhammad Fahmi, Nadira hadir. Salpa hadir. Muti kemana izin? Oh izin izin. Siti Nur Sifah, Siti Nurul Husna. Alhamdulillah, berarti dua orang yang tidak hadir, satu sakit, yang kedua itu izin. Katanya kemarin izin mau nengok ibunya, mau nengok ibunya ke luar kota. Sekarang kita buka pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu bab 4. Lihat dulu bab 4 halaman 41. Saya buka dulu. Nah, di sana perhatikan. Di sana hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Jadi ini perilaku terpuji, hidup tenang itu. Beda dengan hidup gelisah. Bapak akan menjelaskan dulu sedikit. Hidup tenang dan berperilaku sikap terpuji. Berarti dikala hidup tenang, tentram, nyaman, itu semuanya perilaku yang terpuji, sifat yang terpuji, yaitu alak mahmudah. Ada dua, alak mahmudah dan alak mazmumah. Alak terpuji dan alak tercela. Nah, di sini hidup tenang. Beda dengan gelisah. Gelisah kenapa? Misalkan kita gelisah gara-gara mencuri ayam di rumah tetangga, gara-gara mencuri buku teman kita di kelas, kita akan gelisah. Berarti ini sifat yang tidak terpuji, sifat tercela. Nah, kalau di sini hidup tenang
dengan berperilaku terpuji. Tenang kita melaksanakan ibadah, tenang kita melaksanakan belajar, tenang kita melaksanakan apa saja, ya. Berarti bagian dari akhlak terpuji. Nah, sekarang berikut terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apabila kita bersifat terpuji atau akhlak mahmudah, maka Allah akan mendatangkan kebaikan, ya, kepada kita. Ya, bukan keburukan. Terkecuali tadi kembali ke akhlak mahmudah, ya, maka Allah akan mendatangkan keburukan, bukan kebaikan. Ya, jadi mau pilih mana antara kebaikan dan keburukan? Jadi mau pilih mana? Pilih kebaikan. Berarti kita harus melaksanakan akhlak terpuji, akhlak baik. Jangan kita melaksanakan akhlak tercela atau akhlak mahmudah. Oke. Lihat lagi. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Ya, itu bagi kita dari Allah. Ya. Terus jika kita bersikap berperilaku terpuji, maka akan mendatangkan kebaikan bagi sesama kalian. Jika kalian baik, ya, jika kalian baik, otomatis ya akan mendatangkan kebaikan bagi teman-teman kalian. Ya, makanya di sini kalian harus rukun. Siap? Harus rukun, siap. Harus tentram di kelasnya, seperti keluarga, seperti saudara. Ya, oke. Berarti itu semuanya akhlak terpuji. Ya. Jangan sampai Bapak kedengaran atau lihat ada teman kalian yang berperilaku akhlak mazmumah atau usil kepada orang lain, ya, sombong kepada orang lain, ujub kepada orang lain, takabur dan seterusnya banyak. Jangan, ya. Ya, lanjut lagi. Setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, hidupnya akan bahagia di dunia dan akhirat. Nah, jadi setiap muslim, salah muslim, ya, orang Islam, apabila mereka berperilaku terpuji, maka hidupnya akan bahagia di dunia dan akhirat. Contoh di dunia, kalau kita rukun, kalau kita punya akhlak terpuji, maka disayang oleh orang lain, oleh teman kita, oleh saudara kita, oleh lingkungan masyarakat kita. Ya, maka akan tenang, akan tentram hidup kita. Itu ya di dunia. Komodi kiriyomilahi balasan dari Allah. Bahwa orang tersebut misalkan kata Allah, ya, orang tersebut itu baik, orang tersebut itu berperilaku sifatnya terpuji. Nah, maka akan dihadapkan di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan enaknya? Nah, enak kan? Nah, maka dari itu awas, jangan sekali-kali kalian terjerumus atau mengikuti akhlak-akhlak yang mazmumah, yang tercela. Maka kalian harus laksanakan akhlak terpuji. Ya. Maka kalian akan tentram damai di dunia dan akhirat. Lanjut lagi, halaman 42. Ya, halaman 42. Nah, di sini perhatikan. Nah, di sini sekarang tanggung jawab, ya. Yang A, tanggung jawab. Islam mengajarkan untuk selalu bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lain, melaksanakan ibadah. Ini tanggung jawab, ya. Melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Contohnya misalkan, ibadah itu sholat, ya, haji, dan berbuat baik kepada semuanya, gitu ya. Itu tanggung jawab terhadap diri sendiri, antara lain menjaga kesehatan dan giat belajar. Itu untuk diri sendiri, ya. Tanggung jawab diri sendiri adalah giat belajar dan menjaga kesehatan. Makanya antara kalian yang ujian pas masuk, semuanya sudah makan, sudah mandi. Nah, tanggung jawab pada diri kita. Kalau sudah makan, sudah mandi, berarti tanggung jawab pada diri kita, ya. Berarti benar-benar diri kita harus sehat, harus kuat. Ya, itu sifat tanggung jawab, ya. Nah, berarti belajar. Wah, jangan malas, ya. Jangan malas. Giat belajar berarti tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Gitu, ya. Awas, karena kita sekolah, ya. Kita adalah murid, ya. Dari rumah niat ke sekolah itu adalah belajar, ya. Jadi kita tanggung jawab. Pas begitu lihat dari hati kita mau ke sekolah,
Ya. Nah, tanggung jawab tadi tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tadi tanggung jawab kepada Allah, ya, jadi ibadah. Tanggung jawab pada diri sendiri, ya. Ajaran kesehatan, ujian belajar benar. Ayeuna tanggung jawab terhadap orang tua. Ayo, antara lain apa baik? Berbakti kepada orang tua, ya. Patuh kepada orang tua. Terus dan ya, dan santun terhadap orang tua itu kewajiban kita, ya. Awas, kalau kalian di rumah datang sebelum kalian ke sekolah, kalian harus pamit dulu ke orang tua, ya. Minta doa kepada orang tua. Pak, ya Pak, doakan anakku ini supaya mendapat pelajaran ilmu yang bermanfaat. Oh, gitu ya. Terus berjabat tangan dulu, kasih saling dulu, ya. Itu berarti itu patuh, taat, bersifat satu mereka, ya, sebelum kita berangkat. Dan setelah pulang sekolah dari sekolah ke rumah, kita beri salam lagi kepada orang tua. Itu santun kepada orang tua, ya. Atau kepada guru sama, karena guru juga orang tua kalian di sekolah bagus, itu, ya. Jadi tetap patuh, taat, dan sopan. Intinya adab kamu jadi orang tua, adab kamu jadi guru, ya, gitu. Maka ilmu kita akan bermanfaat, gitu ya. Jadi tanggung jawab terhadap Allah, tanggung jawab terhadap diri kita, tanggung jawab kepada orang tua kita, ya. Tanggung jawab terhadap lingkungan, ayo sana. Tanggung jawab terhadap lingkungan, rumah sana, ayo. Tanggung jawab terhadap lingkungan, berarti membersihkan rumah, ya, terus sekolah dan di sekitar kita, ya. Nah, Bunda akan melihatkan di sini gambar. Nah, di sini mereka bertanggung jawab. Nah, ini harus ada. Nah, sini batu sama sini simpa. Kalau pegang simpa. Nah, pegang satu yang itu. Nah, satu yang itu. Satu ini pegang. Nah, sini ke di atas, oke. Siap. Pegang dulu, ya, pegang dulu. Nah, udah. So, yang bawah pegang. Pegang dulu ya. Bapak minta izin. Bagi orang yang baik minta izin dulu. Nah, satu lagi. Nah, perhatikan. Di sini kita tanggung jawab. Tadi tanggung jawab kepada siapa? Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanggung jawab kepada siapa? Orang tua. Yang ketiga, tanggung jawab kepada siapa? Lingkungan. Ada yang tertinggal. Tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Ya, yang pertama lihat. Gambar itu kita bisa tentang tanggung jawab. Tawadu, rendah hati. Ya. Nah, di sini berarti yang pertama, dia melaksanakan sholat. Ini bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, melaksanakan kewajiban. Apabila kewajiban tidak dilaksanakan, maka dosa hukumnya. Ya, maka siap kita menanggung di yaumil akhir. Apabila kita tidak melaksanakan sholat. Itu. Nah, ini tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada juga yang gambar yang kedua. Lihat, gambar yang kedua seperti apa kita? Apa? Lagi apa ini? Belajar. Nah, lagi belajar. Itu tanggung jawab kepada siapa itu? Sendiri. Diri kita. Ya, diri kalian. Ya. Supaya menjadi anak yang pintar, anak yang soleh itu. Nah, ini ya. Nah, ada lagi di sini, perhatikan. Tadi terhadap diri kita. Sekarang lingkungan. Di mana? Di lingkungan. Ya, di lingkungan. Nah, berarti kita harus membersihkan apa? Membersihkan rumah, membersihkan sekolah, dan membersihkan halaman yang lainnya. Itu. Jadi kewajiban, banyak kewajiban, tanggung jawab, ya, yang harus kita laksanakan. Itu. Ya, tanggung jawab itu adalah wajib kita laksanakan.
Tawadu nah tadi rendah hati. Jadi kita harus merendah hati kita, ya. Dikala kita mempunyai sesuatu, ya, kita tidak sombong, kita tidak adikung, ya, tidak ingin pamer, karena semuanya itu alat mazmumah, alat tercela. Nah di sini alat terpuji itu tawadu, ya, rendah hati. Kita boleh rendah hati, ya, karena suatu perbuatan yang terpuji. Asal jangan rendah diri, ya, beda. Kita harus rendah hati, jangan sampai rendah diri. Tapi jangan rendah diri itu, ya. Nah, berarti lah pokoknya rendah hatinya satu sopan jengsa terusnya sampai seterusnya, ya, dia sifat rendah hati. Nah di sini perhatikan, berarti rendah hati itu tidak sombong, ya, tidak membanggakan diri. Contohnya, misalkan di sini ada anak RT, ya, dengan Pak Kades, ya. Kalau Pak Kades bawa uangnya banyak, ya, dia pintar, anak Pak Kades itu, dia pintar, tapi dia tidak pernah sombong. Weh, saya punya uang banyak, saya pintar, tidak. Berarti sifat tersebut baik, yaitu anak terpuji, yaitu anak mahmudah itu, ya, tawadu ya. Tapi misalkan contohkan sekarang anak mazmumah, anak tercela. Misalkan yang tadi yang PRT, ya, yang PRT misalkan bawa uang, dia pintar, lalu di sekolahnya sombong. Saya punya uang, ya. Kalau mau uang saya mau jajan misalkan, ya, harus pijitin saya dulu, ya, harus gendong saya dulu, ya, itu alat tercela, ya, kan sombong kan? Nah, terus saya pintar, tadi kata PRT, saya pintar, ya, saya bisa mengerjakan semua soalnya, kan sombong. Siapa saja yang mau, ya, sini, gitu, tetap, ya, itu dilarang ya gitu. Berarti yang bagus itu anak tadi siapa? Anak Pak Kades dibandingkan anak. Misalkan contoh seperti ini, ya. Banyak lain alat mudah yang lain, banyak. Selain tanggung jawab tadi, ya, terus tawadu, rendah hati. Nah, disini kita lanjut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati. Rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Awas, ya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk rendah hati tadi, ya. Jika kita misalkan bertemu dengan orang lain, ya, kita selalu mengucapkan salam, yang itu sombong, ya. Makanya tadi juga aku ketemu dia. Sebelum kita mau berangkat sekolah, kita pamitan dulu, kita salam dulu sama orang tua. Apabila ada di jalan, maka kita jangan sampai seperti ular lewat, ya, ada orang lain di sini, kita seperti ular yang lewat, nggak pamit, ya, nggak minta salam, ya, nggak minta maaf dulu. Nah, itu bukan alat terpuji, bukan alat terpuji, tapi alat tercela. Tapi di kala kita berpapasan dengan orang lain, ya, kita salam dulu.
maka hati kita akan tentram, akan ya, tidak akan pernah dikejar-kejar oleh masalah, tidak akan dikejar-kejar oleh orang lain, ya, tidak akan dikejar-kejar oleh ketakutan dan yang lainnya, gitu. Kalau kita memiliki sifat tawaduk tadi, ya, sebetulnya, jadi semuanya harus seperti itu, ya, harus seperti itu. Jangan sampai, ya, murid ini bapak, ya, atau kalian, karena kalian mau ke sekolah itu, kudu bisa, harus tahu dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Terkecuali orang yang tidak bersekolah, ya, tidak mendapatkan ilmu, tidak menggali ilmu, makanya dia tidak akan pernah tahu mana yang salah dan mana yang benar. Tapi kalau kalian yang sekolah, ya, tahu di sini pelajarannya, tahu yang mana yang baik dan mana yang buruk, berarti kalian yang baik kita laksanakan, yang buruk kalian tinggalkan, ya, gitu. Berarti menjalankan semua perintah Allah, ya, dan menjauhi segala larangannya, seperti itu. Berarti kita takwa, ya, akhlak yang bagus. Nah, lanjut lagi. Orang yang harus selalu bersikap tenang, sederhana dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong, ya. Ngajak dijauhan. Tapi aku orangnya kadang orangnya namun enggak punya sedikit saja, misalkan kepintaran, ya, atau kekayaan, maka kebawaannya pinginnya sombong terus. Banyak gak sob? Banyak gak melihat orang seperti itu? Banyaknya ada, ya. Nah, jadi itu perbuatan yang tidak baik. Jadi kalian tetap, ya, dalam posisi akhlak mudah, akhlak terpuji. Ya, ini ya. Nah, perbuatan baik orang tawaduk tidak ingin diketahui orang lain, ya. Jadi bisa ada cirinya itu. Orang tawaduk itu, dikala dia berbuat baik, dia tidak mau diketahui orang lain. Dikala dia menolong orang lain, tidak mau diketahui. Dikala dia memberi, ya, tidak mau diketahui orang lain, itu yang rendah hati, ya, yang rendah hati itu seperti itu. Tapi kalau misalkan tadi pas kasih memberi, saya tadi sudah memberi kepada dia, begitu kan? Ya. Nah, jadi orang yang di sini yang tawaduk itu, dikala memberi sesuatu tidak mau diketahui oleh orang lain, ya. Nanti kalian juga seperti itu. Awas, ya. Kalau kalian mau memberi apa saja, tangan kiri jangan sampai kalian tahu, ya. Maksudnya memberi ulah diucapkan diri, ya. Jangan diucapkan lagi. Kita memberi, saya memberi tadi, saya memberi kemarin, jangan seperti itu, ya. Jika kita memberi udah, jangan sampai orang lain tahu, ya, kebaikan kita, ya, itu. Yang mengukur baik buruknya itu jadi kita nanti melihat oleh Allah, tidak oleh Allah SWT, ya. Nah, orang yang tawaduk tidak sombong tadi dengan kelebihan, dapatkan kamu memberi satu contoh perilaku tawaduk. Coba berikan satu contoh sikap tawaduk rendah hati. Coba kira-kira naon coba. Berikan contoh tawaduk. Ayo, rendah hati kepada orang lain. Ayo tes, ayo Rina. Urang misalkan kita gitu. Ayo, pada orang lain rendah hati. Misalkan di kantor ketemu apa saja, ya. Ya, ceritakan. Harus sopan santun. Oh iya, harus sopan santun. Itu rendah hati. Dikala kita misalkan ceritakan, oh kita misalkan pas waktu itu bertemu dengan orang lain, ya. Lalu kita memberi sesuatu, ya, misalkan gitu. Tapi kita tidak pernah sombong, tidak pernah bicara kepada orang lain, artinya. Gitu. Nah, di sini perhatikan,
berbuah, ia berdiri tegak. Ya. Setelah berbuah, ia merunduk ke bawah. Begitu meninggi, ia merendah. Maksudnya, dikala dia punya, dia tidak sombong itu. Ya. Ilmu padi. Dikala dia memiliki sesuatu, dia tidak pernah ujub dan ujub seterusnya. Itu ilmu padi. Apabila dia berhasil, dia selalu merunduk. Bukan rendah diri, tapi itu merendahkan hati. Ya, merendahkan hati. Supaya tidak tahu diketahui orang lain. Nanti juga Allah akan mengetahui kebaikannya. Nanti juga kita akan mengetahui kebaikannya dari siapa? Dari orang yang dia beri. Gitu, ya. Jangan sampai kita mengucapkan, oh kita telah memberi, oh kita telah mengasihi, oh kita telah ya membantu. Ya, nanti juga orang lain akan memberikan sesuatu, ya, memberikan informasi bahwa orang tersebut misalkan baik. Ya, jangan jadi dari diri kita, ya. Nah, dari ilmu padi tadi. Nah, di sini perhatikan halaman 49. Nah, di sini ada kalian beri tanda checklist tentang ya halaman 49 di sana. Aku mengucapkan salam jika bertemu dengan sesama muslim. Nah, itu kalian tulis dulu ya. Itu latihan untuk kalian. Aku mengucapkan salam jika bertemu dengan sesama muslim. Selalu, apa sering, apa kadang-kadang, apa tidak pernah. Ya, kalian bahkan dulu di kotak dulu, ya itu. Tinggal contohnya salah satu. Terus yang kedua, aku bersikap sombong. Bersikap sombong tak? Berarti misalkan sering, tulis sering, contohnya sering, atau tidak? Contohnya tidak, ya, gitu. Yang ketiga, aku menerima pendapat orang lain. Misalkan, dia teh buang sahabatnya sama nama ulah hadinya, ya, kudu hadiah mending oke. Nah, benar tuh. Berarti orang menerima pendapat orang lain. Cek bapaknya, dah belajar teh kudu kieu, kursinya kudu kieu dah. Ya kudu kieu atau belajar teh urang kieu wae. Ya. Nah, berarti menerima teh. Lamun teh menerima berarti tidak pernah. Lamun menerima pernah selalu atau sering. Nah, itu. Yang keempat, aku marah dan sakit hati jika diceramah. Ya. Misalkan diceramah nih. Tadi teh, ya. Dah sebenarnya mah, ya. Seharusnya buang sama itu ke tempatnya, bukan di sini. Misalkan ya, diceramah ini. Urang marah itu. Dikala marah berarti urang benar itu tidak menerima, ya. Padahal orang salah, sedangkan kita harus menerima. Karena kita salah buang sampah tidak pada tempatnya. Berarti aku marah dan sakit hati jika diceramah. Marah tuh. Terus yang kelima, aku memaafkan orang yang melakukan kesalahan. Misalkan dari dia melakukan kesalahan, si A ke si B, misalkan menjabret atau memukul, ya. Berarti aku memaafkan orang yang melakukan kesalahan. Misalkan minta maaf, dimaafkan ke orang. Nah, itu kasih dan contohnya atau tidak. Ya, itu ada tugas tuh. Sok, coba kerjakan dulu sok. Dapat kan? Kerjakan dulu. Nah, yang ini halaman 49. Sok, dikasih waktu sok. Ya. Iya, itu. Ya. Dari buku, Pak. Ya, saling tulis untuk kalian. Pakai itu penggaris biar rapi. Ya, biar rapi. Ini ya, sok. Ya. Ayo. Ayo cepat. Yang tadi apakah kalian melakukan atau tidak? Ya. Itu kasih tanda
salah satu, tidak pernah ya sudah, tidak pernah. Ya. Cepat, nanti dibacakan oleh kalian di depan ya. Ya. Kalau tidak ada yang tidak ngerti, tidak paham, boleh ditanyakan. Ayo cepat, nanti soalnya ada latihan lagi. Setelah ini ada latihan lagi. Nah, itu. Ini yang ini. Oh, jalan. Cepetan, cepetan. Sudah, belum? Belum. Ayo. Nah, sok mana? Dibacakan. Lalu ya di sini satu ini satu baca dulu, ini baca dulu. Aku mengucapkan salam jika bertemu dengan sesama muslim. Asalkan sering selalu, kadang-kadang sering, kalau kita sering cengkram seperti ini kan. Nah, terus yang bawah baca ya. Oh, yang kedua nanti nih, yang kedua. Aku bersikap sombong, sikap tidak pernah berarti atau kadang-kadang. Ayo, oh kadang-kadang berarti pernah sombong. Ayo. Tahu-tahu yang dibacakan. Nah ini. Nah, Nadira, ini Nadira sudah. Sudah ini. Ya, Nadira ini sudah. Ayo baca cepat. Ayo, selalu mah berarti asok gitu. Oh. Nah, bacakan pertama, ini dia baca. Ayo.
Tidak pernah. Alhamdulillah. Terus? Ya. Oke, selalu bagus. Terus? Aku marah dan sakit hati jika Dicemooh. Ya, terus? Kadang-kadang. Oke, terus? memanfaatkan orang yang melakukan kesalahan. Nah, alhamdulillah. Berarti ini sikap tawadhu rendah hati. Ayo. Berarti ya yang udah siapa? Ya, yang udah. Siapa udah tuh? Nah, siapa? Bacakan. Oke, di depan. Pasti beda-beda. Setiap orang pasti beda-beda. Ayo. Coba yang keras. Aku. Aku mengucapkan salam jika bertemu dengan sesama muslim. Sering. Terus Aku bersikap sombong. Nah, ini mah kadang-kadang berarti pernah sombong. Jangan itu karena halal tercela itu. Ya. Oke, selalu bagus. Terus cemooh. Kadang-kadang. Oke, terus nah, bagus. Sok, udah siapa lagi yang belum? Udah. Ayo, bacakan di depan. Udah siapanya dulu. Iya. Iya. Ya. Ayo, sini. Bagian laki-laki ini. Satu, ayo. Oke. Di depan. Sok, bacakan. Yang keras. Selalu. Terus aku bersikap sombong. Selalu di ini ya. Nah, berarti sikapnya dia tuh. Ayo ulangi lagi. Satu nomor satu centang. Ayo. Yo, hapus lagi. Coba lagi. Ayo yang udah. Betul. Satu nomor. Ayo kami. Satu nomor. Berubah apa? Berapa apa? Ayo. Udah belum? Tinggal pilih saja biar satu. PlayStation. Oh, udah. Oh, ayo, lanjut lagi. Depan. Misalkan. Oh. Selalu. Oke, terus? Ya. Ya. Udah pernah. Terus? Aku tidak pernah. Aku mau apa?
kadang-kadang dan ada yang sering. Nah, jadi kita harus mana? Ya, harus mana yang kalian harus isi di kolom tersebut. Berarti coba yang pertama, yang bagus itu aku mengucapkan salam jika bertemu dengan sesama muslim. Selalu, ya itu. Dua, aku menerima pendapat orang lain. Misalkan, oh selalu ya, selalu ya. Ya. Terus yang ketiga, yang keempat, aku marah dan sakit hati jika dicemoohkan. Misalkan tidak, ya atau kadang-kadang, ya itu. Terus lima, aku memaafkan orang yang melakukan kesalahan. Misalkan, oh sering kurang ya atau selalu memaafkan, itu boleh, ya atau asal jangan tidak pernah memaafkan. Nah, lanjut lagi. Halaman selanjutnya yaitu peduli. Nah, tadi yang pertama tanggung jawab, ya. Yang pertama tadi tanggung jawab, yang ke B itu tawadhu, berarti sekarang yang C apa? Yang C peduli. Ya, peduli terhadap sesama dan yang lain. Allah Subhanahu wa taala, lihat sana, Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Nah, karena kemarin pas tahun 2025 banyak bencana, ya. Nah, berarti kita peduli menolong pada yang terkena musibah. Contoh seperti itu, ya. Kita harus menolong apa saja. Misalkan Pak, kita tidak punya uang, tidak apa-apa. Kita memberi bantuan atau peduli membantu mereka membersihkan tempat tinggalnya, ya betul. Membantu mereka membersihkan apa pakaiannya. Perhatikan, membersihkan pakaiannya, ya itu. Tapi kalau kalian punya harta, ya iya kasih saja. Oh misalkan mengasihkan seperti ini atau beras atau apa saja, telur atau minyak, gula dan yang itu kasih. Berarti itu peduli terhadap sesama, terhadap orang lain. Berarti bukan hanya sama manusia saja peduli, terhadap hewan, tumbuhan harus peduli, ya. Makanya Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang suka menolong atau peduli kepada orang lain, kepada hewan, kepada tumbuhan dan yang lainnya. Ya, kita bukan hanya kepada manusia saja kan peduli itu, kepada diri kita juga harus peduli, kepada orang lain peduli, kepada hewan harus juga peduli, kepada lingkungan juga harus peduli. Nah, ya, perhatikan bukunya, perhatikan. Nah, di sana Allah SWT akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang yang sedang kesulitan. Oh, janji Allah, ya. Tadi Allah akan menolong hambanya yang suka menolong kepada orang lain. Nah, sekarang Allah akan memberikan kemudahan kepada orang yang melakukan, ya, mengulurkan tangannya untuk menolong orang lain dalam kesulitan. Itu akan memudahkan, ya. Enak. Misalkan orang lain sedang kesusahan, cepat kita tolong, ya. Apa saja. Misalkan dia tidak makan, ya, tidak makan pagi ini tidak makan, tolong, ya bantu, kasih. Oleh kita kasih makan. Nah, maka Allah akan memberikan kita keringanan atau kemudahan karena kita telah membantu orang yang kesulitan. Iya, ya, gitu. Lanjut lagi. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar peduli kepada sesama dan membantu kesulitan orang lain. Ya, perintah Allah dan ajakan Rasul itu harus tetap peduli kepada orang lain, kepada sesama. Ya. Lanjut lagi, orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan, dapatkan kamu memberikan satu contoh perilaku peduli. Nah, perhatikan di sana. Misalkan kalian peduli apa? Contohnya peduli misalkan tadi membantu, ya, membersihkan rumahnya yang sedang bencana, atau bergotong royong membersihkan tempat tinggal, atau membersihkan halaman rumahnya yang kena bencana.
Walaupun yang tidak punya bencana, misalkan ada masyarakat kita di halaman tempat tinggal kita, ada tetangga kita, ya, yang kesulitan mengangkat pepohonan atau membersihkan serakan dedaunan, boleh kita bantu, ya, boleh kita bantu itu juga peduli, ya. Misalkan ada nenek-nenek mau nyebrang, ya, tapi mobil terus lewat terus, oke kita ambil tangannya, lalu kita stop dulu mobilnya. Itu peduli tidak? Peduli terhadap keselamatan nenek-nenek itu, ya. Atau ada orang yang jatuh, ya, orang yang jatuh, lalu kita bantu dari sepeda, misalkan jatuh di sepeda, jangan ketawa, kita harus bantu, peduli, angkat dia, misalkan kalau terluka kasih obat itu, ya. Alat mudah, alat terpuji, kan? Apa? Dibantu tuh, pembantu anak-anak, dibantu nggak? Dibantu alat itu peduli terhadap temannya sendiri, ya, atau peduli terhadap keluarganya sendiri atau sahabatnya sendiri, ya. Itu lanjut. Nah, di sini buatkan beberapa kelompok kecil di kelasmu, satu kelompok dari atas 4 sampai 5. Juga supaya menjadi ketua kelompoknya semua anggota kelompok dalam kelompok masing-masing. Nah, di sini perhatikan. Di sini tadi, aku membantu orang lain dalam kesulitan. Nah, kira-kira berapa kali? Yang ini, aku akan membantu orang yang dalam kesulitan. Badema membantu orang lain yang sedang kesulitan. Nah, berarti dia bisa nakal lagi. Apakah selalu? Apakah sering? Ya. Berarti kalau kurang mau membantu, berarti selalu. Ya, itu. Yang kedua dia, ya, aku mengejek teman. Mengejek teman, asal marah misalkan, ya, atau selalu. Itu tergantung kalian, ya, di rumah atau di lingkungan. Tapi jangan sekali-kali kalian mengejek orang lain, ya, karena itu alat tercela, ya. Aku memberikan pertolongan kepada orang lain yang tidak mampu, sering tidak. Nah, itu. Aku membela teman yang benar. Membela teman benar. Atau membela teman, misalkan selalu, atau tidak pernah. Tapi seharusnya kalau itu harus membantu, ya. Yang kelima, aku menjaga nama baik teman. Kok isi contoh lagi dalam, ya, yang ini. Nah, pilih lagi, ya, sini. Baca, ya, ya. Ayo, di sini dulu santai. Ayo, ya. Kalau sudah, nanti baca lagi seperti tadi. Ayo. Itu peduli kepada orang lain, ya, yang isian itu, yang itu peduli kepada orang lain. Nah, ya. Oke, bacakan. Bacakan dulu. Oke. Nah, sok bacakan. Itu. Ya, terus. Jangan, ya, terus. Aku memberikan pertolongan kepada orang yang tidak membutuhkan sedang. Ya, boleh, terus Fitri. Ya, selalu ya, terus. Menjaga nama baik teman. Ya, terus. Rahasia. Ayo, udah sih. Kita jeda dulu. Ayo. Ya, boleh. Terus.
Gitu. Nanti ada tugas untuk kalian, ya berikan contoh buat kelompok kecilmu. Nanti di rumah pernah membantu orang tua tidak? Ya, pernah membantu teman tidak? Nah, pernah membantu orang lain tidak? Nah, misalkan pernah contreng atau tidak pernah contreng. Tapi seperti tadi ya, seperti tadi, misalkan ada yang mencolokkan